Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Hasil mengecewakan, Manchester United lagi-lagi gagal menang ya. Lagi-lagi harus kebobolan di menit-menit krusial. Manchester United lagi-lagi hilang fokus konsentrasinya setelah unggul duluan. Ini bukan situasi yang pertama kali terjadi sepanjang musim ini. Dan salah satu hal yang juga membuat kecewa bagaimana Manchester United lagi-lagi ya gagal untuk bisa memanfaatkan peluang untuk bisa naik ke papan atas, memanfaatkan peluang untuk bisa mendekat ke papan atas sekaligus juga menjaga gap dengan tim papan atas lainnya. Dengan hasil seri ini Manchester United terpaku ya, masih tertahan di papan tengah. Nah, seperti biasa, gue juga ingin membahas rating pemain. Gue sudah bikin review pertandingannya. Jadi, kali ini gue akan memberikan situasi bagaimana pemain Manchester United yang tampil sebenarnya. Mereka berusaha betul untuk bisa menjebol gawang dari West Ham United. Mereka pun juga mampu melakukannya, tapi ya lagi-lagi menurut gue mereka gagal untuk bisa mempertahankan. Mereka nampak juga turun konsentrasinya dan ini tentu saja sangat disayangkan. Oke. Sean Lemans, gawangnya kebobolan sekali. Sebenarnya tidak begitu banyak ancaman yang terjadi menurut gua ya di pertandingan tadi ketika Manchester United menghadapi West Ham, terutama dari serangan West Ham yang sebenarnya juga tidak secara bertubi-tubi. Manchester United lebih menguasai jalannya pertandingan secara keseluruhan. Jadi hanya ada satu total save yang dilakukan oleh Sean Lemans. Ada satu dia memotong crossing. Passing akurasinya cukup bagus, 80% Sean Lemans. Lalu gue ingin lihat juga menurut gue secara keseluruhan dia tampil oke. Ada 8 recoveries juga yang dilakukan oleh Sean Lemans. Secara keseluruhan dia tampil oke walaupun gawangnya kebobolan 1 gol, dan gue pikir itu bukan kesalahan dari Sean Lemans. Gue beri dia nilai 7. Nocer Mazraoui yang tampil sebagai wingback sebelah kanan, ada 2 tackling yang dilakukan, ada 5 duels yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan, passing akurasinya luar biasa, secara total ada 93%. Lalu ada apa lagi nih? Sebentar gue lihat apakah ada umpan kunci dari Nocer Mazraoui. Intinya dia sangat aktif sekali melakukan serangan ya, inisiatifnya ikut naik, membantu lini serang Manchester United yang nampaknya kesulitan menghadapi tembok kokoh dari West Ham United. Secara bertahan pun juga secara keseluruhan gue nilai dia tampil cukup bagus. Bagaimana dia juga menghadang sebenarnya bola sundulan dari Jarrod Bowen yang menuju ke gawang Manchester United, tapi sapuannya yang jatuh ke pemain West Ham lainnya yang akhirnya bisa menamakan kedudukan 1-1. Bukan salah dari Nocer Mazraoui juga menurut gue kalau dinilai secara individu. Tampil cukup solid, tampil cukup bagus, gue beri dia nilai 8. Eden Heaven tampil sebagai starter setelah cukup lama dia tidak bermain untuk Manchester United menurut gue, terutama dari posisi starter ya. 7 menit awal babak pertama sudah mendapatkan kartu kuning, ada 5 duels yang dilakukan, tidak ada yang dimenangkan. Passing akurasinya juga cukup jelek menurut gue, di angka 60% saja ya untuk Eden Heaven ini. Apakah dia juga ada melakukan tackling? Tidak ada tackling, tidak ada interception, ada 4 clearance, 1 shoot yang terblok, recoveries 3. Tampil buruk menurut gue Eden Heaven ya, menggantikan posisi dari Matthijs de Ligt yang absen karena memang ada gangguan fisik, ditambah lagi dia sudah tampil tidak cukup meyakinkan, mendapat kartu kuning lagi. Gue beri dia nilai 5. Bagaimana dengan Luke Shaw? Luke Shaw tampil solid di pertandingan ini menurut gue ya. Walaupun sekali lagi lini belakang Manchester United menderita 1 gol, tacklingnya 100%, duels total ada 8 yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan, 78%, passing akurasinya, long ball akurasinya
tidak cukup bagus di pertandingan ini. Beda dengan pertandingan sebelumnya, ada satu clearance yang dilakukan oleh Luke Shaw. Ada satu kartu kuning juga, professional fault yang dilakukan oleh Luke Shaw. Gue beri dia nilai 7. 4 pemain tengah di Manchester United dimulai dari Amad Diallo. Sempat kesulitan menurut gue ya, terutama di babak pertama sebelum memasuki pertengahan babak pertama, tapi setelahnya dia mampu memperbaiki penampilannya. Dia tampil cukup agresif, ada satu big chances created, ada 3 umpan kunci yang dilakukan oleh Amad, 88% passing akurasinya. Tampil cukup bagus dalam menyerang dan juga bertahan secara rata-rata ya. Ada 10 duels yang dilakukan oleh Amad, 2 clearance yang dilakukan juga oleh Amad. Tampil cukup oke dia di pertandingan ini. Gua beri dia nilai 7. Casemiro juga tampil cukup oke di lini tengah Manchester United. Di babak pertama lebih tampil bertahan, di babak kedua dia lebih ada inisiatif untuk ikut juga menyerang. Passing akurasinya 77%. Ada 3 tackling yang dilakukan, 1 interception, 1 clearance, 3 shots yang terblok oleh Casemiro ya, termasuk juga beberapa di babak pertama. Ada 5 recoveries juga yang dilakukan. Duels yang dilakukan oleh Casemiro ini ada 19 dengan 10 yang dimenangkan. Sangat rajin sekali, sangat kokoh penampilan Casemiro di lini tengah Manchester United. Gue beri dia nilai 8. Nilai 8 juga gue berikan untuk Kapten Magnifico Bruno Fernandes. Ada 5 umpan kunci dari Bruno Fernandes, 82% passing akurasi, ada 8 crossing yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Long ball akurasinya 60%. Ada 6 total shots, 1 shot terkena tiang dari Manchester United, ada 2 shot yang diblok, ada 1 big chance yang missed. Artinya yang tidak terjadi gol ya. Ada 4 tackling, 3 berhasil dimenangkan, ada 10 duel, 6 berhasil dimenangkan. Sangat kerja keras Bruno Fernandes. Ada di mana-mana di pertandingan tadi. Merupakan inspirator juga menurut gue ya di pertandingan tadi bagi Manchester United, baik itu secara bertahan dan juga secara menyerang. Sangat-sangat dominan penampilan dari Bruno Fernandes di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 8. Nilai 8 juga gue berikan untuk pencetak gol di pertandingan tadi, yaitu adalah Diogo Dalot. Ada 78% passing akurasi, 1 shot on target. Inisiatif dari seorang Diogo Dalot ya, yang masuk ke daerah tengah kotak penalti dari West Ham untuk menyambut umpan yang deflected dari Casemiro. Dribblingnya suksesnya 100%. Ada 7 duel yang dilakukan, 2 berhasil. Tampil cukup oke, tampil cukup bagus bahkan Diogo Dalot di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 8. Tampil cukup berimbang di babak pertama maupun babak kedua, baik itu secara bertahan maupun juga secara menyerang. Transisinya pun juga demikian ya. Gue secara keseluruhan cukup happy sebenarnya dan cukup mempertanyakan kenapa Diogo Dalot yang diganti oleh Ruben Amorim. Diogo Dalot gue beri nilai 8. Di sisi lain Mbeumo ya, tampil tidak setajam seperti sebelum-sebelumnya menurut gue. Ada 2 total shots dari Mbeumo. Ada 5 sentuhan yang tidak berhasil. Dribblingnya 100% kesuksesannya. Passing akurasi 78%, 1 umpan kunci. Tacklingnya 100%, duel 9, 3 berhasil dimenangkan. Bagaimana sebenarnya gue lebih berharap atau menginginkan Bryan Mbeumo nih lebih bernyali, lebih menekan, lebih mengancam, tapi itu tidak banyak terjadi di pertandingan tadi. Bahkan di penghujung pertandingan ya, nampak ada situasi fisik yang menurun dari Bryan Mbeumo. Ini juga merupakan catatan besar di pertandingan tadi. Secara keseluruhan gue beri Mbeumo nilai 7. Matheus Cunha yang tampil sebagai starter setelah 2 kali absen, tampil selama 77 menit, cukup banyak ya menit bermainnya. Passing akurasinya hanya 69%, dribbling suksesnya hanya 50%, crossing 4 kali tidak ada yang berhasil, 11 kali duel hanya 3 yang berhasil. Gua ingin lihat ya, dribblingnya tadi hanya 50% yang suksesnya. 3 shots yang terblok oleh pihak lawan.
sebenarnya di awal-awal pertandingan dia nampak tampil eksplosif, dia tampak tampil berani dan juga bernyali. Tapi ada intensitas yang terus menurun ya dari seorang Matheus Cunha, terutama memasuki babak kedua, terutama dalam situasi setelah Manchester United ini unggul 1-0. Dia tidak cukup banyak mendapatkan bola, pergerakan-pergerakannya pun juga sering diantisipasi oleh pemain West Ham United. Sehingga gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi, Matheus Cunha ya. Lalu Joshua Zirkzee yang tampil 78 menit sebelum digantikan oleh Mason Mount. Ada 2 total shot, 1 on target. Salah satunya juga yang menciptakan peluang ya, dimana bola crossing membentur atau terkena lutut dari Joshua Zirkzee. Bola mengarah ke gawang tapi masih bisa diamankan oleh Aaron Wan-Bissaka. Lalu ada 79% passing akurasinya, tackling 100%, duel 8-2 yang berhasil. Joshua Zirkzee ya ada peluang tentu saja dari lini depan Manchester United. Dia juga cukup rajin dalam mencari bola di lini tengah Manchester United. Tapi gue menilai ada hal yang kurang mengancam ya dari Joshua Zirkzee. Gue gak tahu apakah memang support dari lini kedua atau positioningnya dia yang tidak bagus. Poin dia yang terbesar menurut gue lebih bagaimana dia menjadi energi tambahan di lini tengah dari Manchester United. Cuman ya dia juga cukup kesulitan ya untuk bisa menembus lini pertahanan West Ham. Sempat tadi ada beberapa bola kombinasi yang juga bagus yang dilakukan oleh Joshua Zirkzee dengan beberapa rekan lainnya. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan ini. Bagaimana dengan pemain pengganti? Leny Yoro yang menggantikan Eden Heaven menurut gue tampil lebih baik ya jika dibandingkan menghadapi Crystal Palace. Tacklingnya 100%, ground duel 100%, aerial duel 100%, passing akurasi jeblok 58% tapi. Dan kalau melihat proses gol dari corner, pemain dari West Ham United, Magasa yang mencetak gol di sana, tadinya itu dikawal oleh Leny Yoro, tapi dia justru tidak disiplin, dia lepas pengawalannya, dia tertarik ke tiang pertama, di mana Magasa tidak terkawal dan bola ternyata jatuh di kaki Magasa. Ada kesalahan dari seorang Leny Yoro. Gue beri dia nilai 6. Sebenarnya dia tampil cukup meyakinkan, tapi ya menurut gue ini merupakan salah satu error yang dilakukan. Nilai 5 gue berikan untuk seorang Patrick Dorgu, yang justru ketika diturunkan ini ada degradasi kualitas dari wingback kiri Manchester United. Crossing ada 3 yang dilakukan, hanya 1 yang berhasil. Tackling tidak ada yang berhasil. Passing akurasinya bagus 93%. Ada dribbling 3 yang dilakukan, 2 yang berhasil. Tidak ada total shots yang dilakukan. Gue menilai pergerakan dari Patrick Dorgu nampak serba salah ya. Dia nampak tidak tune in dengan rekan-rekan lain di atas lapangan, terutama fungsinya, sehingga justru ada sesuatu yang tidak connect gitu antara lini belakang, tengah dan juga depan dengan kehadiran Dorgu. Dan ini berbeda dengan situasi ketika Dalo yang bermain ya. Gue nggak tahu apakah ini bagian dari rotasi, ini bagian dari development Dorgu. Yang jelas Dorgu tampil mengecewakan di pertandingan tadi secara penampilan. Gue beri dia nilai 5. Ugarte tampil 13 menit menggantikan Cunha. Gue beri dia nilai 6, 94% passing akurasinya. Duelsnya 100% ya. Ya, dia tampil ketika Manchester United tapi disamakan kedudukannya dengan tugas untuk bisa tentu saja membuat ketika Ugarte diturunkan, Manchester United ini sebenarnya sedang unggul 1-0 dengan tugas tentu saja mengamankan keunggulan, tapi dia gagal untuk melakukannya. Dan setelah situasi disamakan 1-1, ya dia tidak cukup kreatif menurut gua untuk membantu lini serang Manchester United. Tampil tidak begitu meyakinkan, gue beri dia nilai 6. Mason Mount pun juga demikian, gue beri dia nilai 6. Tampil menggantikan Joshua Zirkzee ketika Manchester United Manchester United butuh untuk mengamankan kedudukan, dan setelahnya Manchester United berusaha untuk mencari kemenangan.
Passing akurasinya 100%, ada 9 sentuhan. Fungsi sebagai pemain di lini tengah, menurut gue bisa dilakukan dengan cukup bagus. Tapi keperluan selanjutnya dari Manchester United adalah untuk bisa tampil kreatif di lini depan. Dan itu tidak bisa dihadirkan oleh seorang Mason Mount, menurut gue di pertandingan tadi. Atau kurang cukup oke di pertandingan tadi untuk bisa di waktu yang sempit merubah situasi untuk mengejar kemenangan. Itu tidak terjadi, sehingga gue beri dia nilai 6. Lisandro Martinez tidak gue nilai karena tampil di bawah 10 menit. Ruben Amorim. Ada 2 hal menurut gue. Catatan 3 dari Ruben Amorim. 1, bagaimana pemain yang diturunkan di awal, terutama seorang Eden Heaven, menggantikan seorang Matthijs de Ligt. Menurut gue pilihan tidak pas. Eden Heaven justru tampil meragukan ya, tidak cukup kokoh, tidak cukup solid, bahkan akhirnya diganti di awal babak kedua. Jadi ada pemilihan yang tidak pas. Lalu dia bagus, harus diapresiasi dalam hal meramu, memberikan instruksi, mencari strategi untuk bisa Manchester United ini mencetak gol. Dan itu bisa dilakukan. Jadi ada poin plus di sana. Lalu di poin nomor 3, ada juga poin minus lagi. Bagaimana pergantian-pergantian yang dilakukan setelahnya Manchester United ini kebobolan. Memang bukan salah seluruhnya dari seorang Ruben Amorim, ada juga tanggung jawab dari para pemain. Tapi kalau dilihat dari periode momentum yang terjadi di pertandingan, ini terjadi setelah perubahan teknis yang dilakukan oleh Ruben Amorim, yaitu adalah dengan pergantian pemain. Sehingga ada peran di situ. Dan setelahnya, ya dia tidak bisa banyak merubah hal di atas lapangan. Ya gue tahu salah satu hal yang dia kenapa tidak bisa melakukan, yaitu adalah sangat terbatasnya dressing room Manchester United ya. Tapi dia tahu keadaannya, justru adanya penurunan kualitas permainan setelah Manchester United ini unggul dulu. Dan ini tentu saja ada peran dari Ruben Amorim, dan dia tidak bisa memperbaikinya dengan pergantian yang dilakukan. Ini yang terlihat di pertandingan tadi. Sehingga gue beri dia nilai 5. Manchester United punya peluang untuk bisa meraih kemenangan, dan itu sempat dilakukan, tapi tidak bisa diteruskan. Dan ini bukan hal pertama juga yang terjadi di Manchester United musim ini. Sekali lagi memang tanggung jawab tidak sepenuhnya untuk Ruben Amorim, ada juga bagian untuk para pemain. Tapi bagaimanapun juga dia sebagai head coach, tanggung jawab terbesar ada pada dirinya. Sehingga secara keseluruhan gue beri dia nilai 5. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.